Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas kita walaupun berada di tengah kondisi pandemi yang sampai saat ini belum juga selesai. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Gimana? Boleh dibuka mikrofonnya? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Patah-patah sedikit, Pak. Cuma 8 Bu. Oh ya, mungkin pengaruh dari jaringannya ya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kemudian suaranya terdengar dengan jelas, kemudian nanti juga kalian bisa putar lagi di YouTube-nya ya. Baik, ini merupakan pertemuan pertama kita di PKL online ini. Kebetulan saya mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Guru SMK Nailul Hoer terkait pelaksanaan PKL online di CV Tekira Indonesia ya. Nah, memang ini bukan kerjasama untuk yang pertama kalinya CV Tekira dengan SMK Nailul Hoer terkait yang berhubungannya dengan dunia pendidikan. Nah, untuk tahun ini kita bekerja sama dalam hal pelaksanaan praktek kerja lapangan. Nah, mungkin karena kondisi pandemi yang mengharuskan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan secara virtual atau secara online gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya atau sebelum nanti penjelasan mengenai apa saja yang akan dipelajari atau misalkan apa yang akan dilakukan selama PKL ini, saya akan share screen ya mengenai timeline dulu, timeline terkait apa yang akan kalian lakukan ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya tampilannya. Ini merupakan timeline PKL kalian nanti, bahwa kita akan melaksanakan PKL selama 3 bulan ke depan, yang mana dari 3 bulan ke depan ini ada beberapa pertemuan yang akan dilaksanakan secara virtual dan juga nanti ada tugas-tugas yang akan dijelaskan. Nanti pemaparan mengenai tugas-tugas dan lain sebagainya akan disampaikan di pertemuan selanjutnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus ya, di hari Senin. Mudah-mudahan jadwalnya tidak berubah. Kita bisa melakukan pertemuan secara virtual seperti ini lagi pada tanggal 9 Agustus. Nah, jadi kita akan melaksanakan PKL selama 3 bulan dengan materi-materi yang sudah kita konsep di perusahaan. Ya, kita atur sedemikian rupa. Mudah-mudahan semua materi yang akan disampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik ke kalian dan kalian dapat mengikutinya dengan baik serta mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik pula gitu ya. Nah, di pertemuan yang pertama ini sesuai dengan jadwal sebelumnya, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus, namun karena ada sesuatu dan lain hal yang mengakibatkan harus pengunduran jadwal yang harusnya dilaksanakan hari Selasa, sehingga baru bisa dapat dilaksanakan pada hari sekarang, yaitu hari Kamis gitu ya. Nah, di jadwal yang sudah ditentukan bahwa hari atau pertemuan pertama ini adalah mengenai pengenalan dan budaya kerja di perusahaan, khususnya di CV Tekira ya. Saya akan share screen lagi mengenai profile untuk perusahaan ya. Oke, sudah terlihat ya semuanya mengenai profile perusahaan CV Tekira. Singkat saja sih sebenarnya pertemuan ini kita paling hanya sekitar 30 menitan lah untuk pemaparan mengenai perusahaan ini ya, dan budaya kerja yang dilakukan di CV Tekira. Oke, nah ini company profile atau profile dari CV Tekira Indonesia.
Nah, di sini ada alamat websitenya, bisa kalian akses di https://tekkiraid.com. Ya, ini bisa kalian lihat ada apa saja di CV Tekkira itu. Nah, untuk CV Tekkira sendiri tidak jauh lokasinya, masih di sekitaran wilayah Majalengka, ya, masih Kabupaten Majalengka. Untuk kantor pusatnya sendiri itu berada di Desa Jagasari, ya, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Itu kantor pusat kita. Ya. Kita sebenarnya ini bentuknya adalah software house, artinya untuk perusahaannya itu tidak seperti perusahaan-perusahaan lain yang mempunyai apa ya, gerbang yang besar, kemudian mempunyai ruangan yang sangat luas atau mempunyai gedung yang sangat besar. Nah, CV Tekkira itu adalah software house yang tidak memerlukan tempat yang besar untuk dapat melakukan pekerjaannya. Sehingga kita bentuknya seperti halnya rumah saja, ya. Tapi nanti ke depan kita akan beralih ke tempat yang mungkin lebih luas karena membutuhkan tempat untuk para karyawan atau tim kreatif dari perusahaan. Nah, adapun kantor cabang yang didaftarkan untuk Google bisnisnya, nah, itu ada di Cikijing, ya, di Desa Cikijing, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Itu untuk alamat dari perusahaan CV Tekkira Indonesia. Nah, kita juga punya Instagram, ya, walaupun memang tidak terlalu aktif di Instagram sih, lebihnya kita ke WhatsApp atau misalkan ke media sosial lain. Tapi ya memang ini perlu kalian ketahui juga. Nah, Instagramnya itu ada @tekkiraid. Bisa kalian follow dan bisa ikuti mengenai Instagram. Yang selanjutnya, nah, kenapa sih kita itu mendirikan CV Tekkira? Nah, ini kalian sebagai generasi penerus bangsa ini, ya, masih muda-muda, kemudian masih punya semangat yang tinggi, kemudian juga didasari dengan jiwa dan ilmu pesantrennya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ketika ada sekolah yang dibarengi dengan pesantren. Nah, saya berasumsi bahwa ketika siswanya itu sudah ditanamkan jiwa atau ditanamkan keagamaan, nah, maka secara tidak langsung atau secara langsung sih sebenarnya itu sudah ditanamkan bahwa siswa tersebut kedepannya akan menjadi siswa yang lebih baik. Karena setiap kegiatan atau setiap aktivitas yang didasari dengan agama sebelumnya mungkin dia akan selalu berhati-hati, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan haram dan lain sebagainya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa tersebut tentunya nanti kalian masih panjang prosesnya. Kehidupan kalian itu masih panjang. Cita-cita kalian itu masih baru dimulai. Nah, itu juga yang menjadi dasar ketika kami gitu ya, CV Tekkira mendirikan perusahaan ini. Nah, di sini ada namanya tim Rokis. Ini sebenarnya hanya sebatas bahasa saja sih. Jadi kami ada beberapa orang, sekumpulan orang lah ya, yang memang suka berkumpul. Kami menanyakannya tim Rokis. Nah, tapi nggak patut ditiru sih. Ini adalah teman-teman yang sebenarnya suka merokok dulunya. Ya. Orang-orang yang hobinya hanya merokok. Merokok, ngopi, dan ngobrol. Nah, ya, makanya kami menamakannya adalah tim Rokis. Nah, tapi merokoknya jangan ditiru. Kalau perkumpulannya untuk hal yang positifnya, silakan kalian tiru. Nah, dari tim tersebut, kita berpikir bahwa kita ngapain ya hanya sebatas merokok dan ngopi. Merokok, ngopi, ngobrol, merokok, ngopi, ngobrol, selesai. Tanpa menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, dari sana, apa ya yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat berkontribusi minimalnya untuk daerah kita, ya lebih luas lagi untuk negara kita. Nah, akhirnya dari perkumpulan itu, dari para pemuda yang mempunyai visi untuk perubahan tersebut, karena dari awalnya hanya kumpulan merokok dan ngopi saja, kita berpikir bahwa ini zamannya revolusi industri 4.0 nih.
zamannya teknologi. Ya. Semuanya serba teknologi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Bangun tidur ya, kalau mungkin di pesantren itu berbeda ya. Ini contohnya untuk masyarakat umum. Bangun tidur sudah buka HP. Pakai alarm itu sudah menggunakan teknologi. Buka HP, buka WA, ngechat sesama teman, ngechat ke guru dan lain sebagainya, itu sudah menggunakan teknologi. Kemudian juga ketika di siang hari kita perlu makan, malas keluar, kita tinggal pesan melalui GoFood, ya, melalui kurir. Nah, itu sudah menggunakan teknologi lagi untuk menghubungi mereka. Kemudian lagi pembelajaran, sudah menggunakan teknologi. Saat ini pun kita sedang menggunakan teknologi. Bayangkan ketika di tengah pandemi, tidak ada aplikasi Zoom, tidak ada aplikasi Google Meet, tidak ada aplikasi yang bisa kita bertemu secara virtual atau secara video call seperti ini, itu sangat kerepotan sekali. Nah, tetapi dengan adanya teknologi, kita bisa terfasilitasi. Ya, walaupun memang belum menyeluruh untuk semua atau seluruh wilayah kita ya, masih ada daerah-daerah yang memang rawan sinyal, yang sulit untuk berkomunikasi secara virtual. Nah, tapi dari sana karena memang pasti dari waktu ke waktu tahun demi tahun akan selalu berkembang, teknologi akan selalu maju, perkembangannya yang sangat luar biasa sekali pesat, sehingga kita berpikir bahwa kayaknya nih bidang ini nih yang harus kita geluti. Bidang teknologi ini nih yang harus kita menjadi hal yang merubah obrolan kita menjadi lebih baik. Gimana caranya kita bisa membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang nantinya akan membantu semua orang yang membutuhkan teknologi. Nah, itu dari sana sih asalnya CVT Kira ini dibentuk gitu ya. Nah, dari perkumpulan itu. Nah, sehingga ini juga mungkin jadi suatu hal motivasi buat kalian ketika kalian berada di pesantren yang setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu bersama, berbeda dengan teman-teman kalian yang berada di sekolah umum, hanya ketemunya pada saat di sekolah saja, mungkin kalian akan lebih banyak bercerita atau lebih banyak ngobrol, membahas setelah kalian lulus dari pesantren ini, kalian mau kemana? Mau apa yang akan kalian bikin? Apa yang akan kalian buat untuk diri kalian, untuk keluarga kalian, untuk lingkungan kalian, dan untuk negara kalian? Jadi ketika di pesantren itu justru sebenarnya ruang yang lebih baik ketika kalian membahas mengenai rencana kalian ke depan harus bikin apa, harus jadi apa. Nah, ini sebenarnya hanya dasar ketika saya bercerita mengenai bagaimana CVT Kira ini terbentuk. Nah, mungkin kalian akan bisa mengembangkan kembali. Oh, kalian gimana caranya nih ngebentuk dari ngebentuk perusahaan misalkan dari orang-orang yang berada di pesantren kalian. Sehingga ketika keluar dari pesantren, mau mengabdi ke pesantren silahkan, mau membentuk sebuah perusahaan atau membentuk sesuatu hal yang baru itu juga silahkan. Ya, terlepas dari bidangnya apa nggak masalah ya, mau bikin kuliner kayak mau bikin hal lain silakan, yang pasti karena kalian berada di wilayah teknologi atau lingkungan orang-orang yang berkaitan dengan teknologi, maka semua yang akan kalian lakukan kaitkan dengan teknologi. Ketika kalian membuka sebuah kuliner, buat kuliner tersebut menggunakan teknologi, bikin aplikasi untuk mendukung kuliner tersebut. Buat notanya jangan pakai nota tulis tangan. Bikin nota sendiri yang menggunakan komputer. Buat antriannya jangan antrian sistem kertas yang dibagikan. Pakai antrian yang digital. Seperti halnya ketika di bank dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi tidak hanya terfokus kepada, wah saya harus bikin perusahaan teknologi nih. Enggak juga. Ya, silakan saja bikin apapun. Tapi gunakanlah teknologi. Karena sekarang semuanya sudah serba teknologi. Ketika kalian, saya mah ada ingin jadi kiai, kiainya yang kiai teknologi, yang aktif terhadap teknologi, yang melek terhadap teknologi. Saya mah ingin jago atau misalkan ingin menjadi seorang penghafal Quran. Ya gimana caranya kamu bisa menjelaskan ke orang lain cara menghafal Al-Quran menggunakan teknologi itu, ya. Nah, dan lain sebagainya. Sebenarnya
banyak sih hal-hal yang bisa kalian kembangkan di tengah kondisi revolusi industri 4.0 ini. Nah, itu ya sejarah singkat sih sebenarnya mengenai CVT Kira. Sebenarnya ini proses yang sangat panjang. Kita lebih dari beberapa tahun memikirkan apa yang harus dibuat atau apa yang harus kita lakukan sehingga kegiatan kita lebih bermanfaat. Oke, nah ini apa namanya? Visi misi kita, ya. Visi misi dari CVT Kira ini, ya. Kita mengedepankan menjadi perusahaan IT yang profesional dengan solusi dan layanan yang optimal, serta memiliki apa namanya daya saing gitu ya, dan mengikuti perkembangan teknologi. Artinya tadi sudah saya katakan bahwa perkembangan teknologi itu dari waktu ke waktu sangat cepat sekali. Ketika kalian mempunyai handphone yang paling bagus, besok paginya sudah ada keluar handphone yang lebih bagus dari handphone kalian. Ketika kalian beli lagi handphone yang paling bagus itu, besok paginya sudah ada lagi handphone yang paling bagus. Sama halnya seperti ketika kalian membeli sebuah sepeda motor atau mobil. Perasaan kalian, kalian sudah membeli motor yang paling bagus dan paling mahal. Tapi besoknya lagi ada lagi motor dan mobil yang paling bagus, yang lebih bagus dari apa yang kalian beli. Nah, itulah yang namanya mengikuti perkembangan teknologi. Begitupun dengan perusahaan kita. Jadi, ketika muncul teknologi baru, kita harus mengikuti perkembangan teknologi itu. Nah, sehingga kita tidak diperbudak oleh teknologi, tapi kita yang menggunakan teknologi. Itu visi kita. Nah, kemudian misinya kita profesional, mengedepankan kualitas, kemudian solusi yang optimal dan didukung dengan sumber daya manusia yang unggul. Artinya tim kita itu sudah terlatih, kemudian sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan dan sudah terbiasa untuk selalu mempelajari hal-hal yang baru gitu ya. Nah, ini yang kita kerjakan. Bentar ya. Nah, ini yang kita kerjakan, teknologi informasi, komunikasi, kemudian tender, jasa, dan magang PKL. Nah, ini timnya. Ya, kita terdiri dari beberapa tim kreatif. Ya, ada saya. Nah, ini tadi belum perkenalan ya. Sengaja saya nggak memperkenalkan di awal karena nantinya juga akan ada pengenalan mengenai tim kreatif kita di CVT Kira ya. Nah, ini saya Asep Doni Pradana. Kemudian ada rekan saya Muhammad Akmal Fahrurijal. Nah, kemudian ada kembarannya. Ya, ingat ya, ini dua orang yang berbeda. Ini kembarannya namanya sama. Ada Muhammad Kamal Fahrurijal sebagai komisaris di CVT Kira. Kemudian ada Arif Iskandar. Nah, ini bagian pemasaran di perusahaan kita ya. Awalnya berempat ini. Yang tadi saya katakan tim Rokis itu ini ya. Nah, ini yang membangun CVT Kira. Nah, semakin ke sini bertambah kan karena kita memerlukan sumber daya manusia yang lain yang mendukung perkembangan atau yang mendukung pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke CVT Kira. Nah, jadi pemuda-pemuda ini yang ininya apa namanya? Pelopornya. Nah, siapa tahu nanti ada pemudi-pemudinya ya, teteh-tetehnya kalau misalkan di kalian atau AA-AA-nya gitu ya, yang bisa membangun sebuah perusahaan. Nah, kemudian ini rekrutan kita ya di CVT Kira. Nah, karena kita bergeraknya di bidang jasa aplikasi ya, kemudian di bagian jasa kontrak atau tender serta pengadaan alat-alat yang berhubungan dengan alat-alat IT, maka di sini untuk membuat sebuah aplikasi kita memerlukan karyawan atau orang yang bergerak di bidang itu dengan kemampuan yang luar biasa juga gitu syaratnya ya. Nah, ada Rafialdo sebagai programmer, kemudian ada Rajib Ramjani web developer dan ada Raka Alam Nursoba sebagai desain user interface dan user experience ya. Nah,
orang-orang ini termasuk dari yang tadi ya, yang bagian pelopor dari CVT Kira ini, ya, semuanya bekerja sama dengan baik ya dalam membangun perusahaan ini, gitu ya. Nah, kita biasa mengerjakan pembuatan aplikasi, baik aplikasi komputer, aplikasi desktop, ya, atau aplikasi mobile untuk handphone dan aplikasi berbasis web. Ya. Nah, kalian kan berada di jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Memang sejalur dengan dengan perusahaan ini. Nah, siapa tahu nanti kalau misalkan memang sudah keluar dari sana dan mempunyai kompetensi yang bagus, kalian bisa bergabung dengan kami di CVT Kira, silakan. Ya tentunya dengan seleksi terlebih dahulu ya. Seleksi terlebih dahulu, bisanya apa, bagian apa inginnya dan lain sebagainya. Ya, nah, ini ambil contoh ini juga ya, yang Rafialdo, yaitu merupakan salah satu alumni dari SMK juga ya. Nah, ini dari SMK langsung menjadi programmer di CVT Kira. Jadi nggak kuliah dulu, langsung karena dia mempunyai keahlian di bidang programmer. Ya, kalau yang dua ini, Paraka dan Pak Rajib itu memang beliau-beliau kuliah terlebih dahulu gitu ya, untuk menambah wawasan dan kompetensinya. Nah, untuk Rafialdo ini sebagai motivasi buat kalian bahwa ternyata bisa kok lulusan SMK juga langsung bekerja di sebuah perusahaan jadi programmer pula ya. Nah, ketika kalian pusing-pusing ngoding ya kan, pemrograman dasar kalau misalkan kelas 10 baru belajar bahasa apa, bahasa C ya atau apa gitu ya, mungkin di Nailul Hoer, wah kok ngoding pusing ya. Nah, ini mah udah lebih-lebih dari itu ya. Nah, makanya kalian belajarlah dengan giat sekarang ini, karena yang akan menguasai dunia ini salah satunya adalah orang yang menguasai teknologi. Orang yang menguasai teknologi juga orang yang membuat teknologi yang akan menguasainya. Karena mau sampai kapan kita sebagai pengguna saja, ya. Kita biasanya kan hanya komentar. Ketika aplikasi WhatsApp yang lag, WhatsApp-nya jelek. Ketika Instagramnya ngeheng, Instagramnya jelek. Ketika main gamenya apa namanya, grafiknya tidak bagus, ini bikinnya kita bisain dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian terus-terusan hanya sebagai komentator dan konsumen, nah, mau sampai kapan kalian seperti itu? Kapan majunya? Jadi yuk kita berubah. Sekarang mah kita harus menjadi seorang produsen yang membuatnya. Nah, kita ini semua yang ada di sini itu adalah orang-orang yang biasa membuat sebuah aplikasi, ya. Kerjanya hanya itu. Bikin aplikasi terus, ngoding lagi sampai muntah, ya. Sampai terus-terusan ngoding dari pagi sampai malam ngoding. Budaya kerja kita gimana kerjanya? Kerja kita itu fleksibel, ya. Nah, kalau misalkan kalian kerja di pabrik dari jam 8 pagi sampai jam 5 misalkan ya. Nah, di perusahaan CVT Kira gimana? Secara aturan memang ada jam 8 sampai dengan jam 4. Tetapi secara kenyataannya kita fleksibel. Kerjanya di mana saja. Masuk kantor enggak? Silahkan mau masuk, silahkan mau tidak juga silahkan. Yang penting apa? Yang penting proyek yang diberikannya selesai. Mau di rumah saja, silahkan. Mau di tempat-tempat nongkrong, di kafe-kafe, silahkan juga. Biar lebih nyaman. Mau di alun-alun, mau pakai wifi gratis juga, silahkan. Yang penting apa? Yang penting kerja di perusahaan kita itu adalah punya laptop, kemudian ada koneksi internet, masalah tempat itu nggak masalah. Ya. Nah, itu ya budaya kerja yang biasa kita lakukan. Nah, bahkan karena ini berhubungannya dengan pembuatan aplikasi, ngoding, ada beberapa karyawan kita yang memang bekerjanya itu biasanya malam. Sehingga siang itu nggak masuk. Tapi kerjanya malam-malam dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh misalkan. Ketika ditanya kenapa kok kerjanya sampai malam-malam gitu? Karena memang butuh keheningan, butuh suasana adem, tidak bisa diganggu di tengah keramaian dan lain sebagainya. Nah, sehingga
mengerjakan proyek-proyek yang diberikan itu malam-malam. Nah, mungkin kalau misalkan kalian anak pesantren, ini bisa diterapin juga ternyata ketika saya kait-kaitkan, oh bisa aja ya ketika bekerja sambil sholat tahajud, proyeknya jalan, uangnya dapat, pahalanya dapat, luar biasa ya. Nah, itu bisa diterapkan. Kalau misalkan kita mah udah gini ya, fokus terhadap pekerjaan, paling ya fokus saja kerja kerja kerja, bikin aplikasi sampai lupa misalkan di tahajudnya. Tapi kan kalau kalian bisa lebih baik lagi dari kami gitu ya, bahwa kalian mah ibadahnya jalan, kerjanya jalan, penghasilannya dapat. Nah, kalau misalkan dirata-ratain ya mereka luar biasa ya, minimalnya untuk kehidupan masing-masing dapat terpenuhi dengan baik gitu ya. Nah, itu untuk tim kreatif kita. Ya, supaya tidak terlalu monoton, saya saja yang menjelaskan sebelum kita lanjut ke slide berikutnya. Barangkali ada pertanyaan atau apa dari kalian, silakan kalian untuk mengaktifkan kameranya dan ajukan pertanyaannya. Silakan. Apakah ada pertanyaan terkait CVT Kira ini? Gimana? Ada pertanyaan? Silakan nih. Yang kameranya Siva, silakan, atau Esti, atau Yara, ya, atau siapa lagi nih, Wahida atau Subhan. Ada pertanyaan nggak mengenai tadi singkatnya, mulai dari sejarah CVT Kira, kenapa bisa mendirikan CVT Kira, kemudian sampai dengan tim kreatif dari CVT Kira ini. Ada pertanyaan nggak? Saya mau bertanya. Boleh, silakan. Mungkin kameranya, apa namanya? Soundnya agak dijauhkan dengan teman-teman yang lainnya supaya tidak ada gaung atau supaya tidak ada feedback ya. Gimana Sok? Siapa namanya? Kemudian pertanyaannya apa? Nama saya Muhammad Detri Permana. Apa Pak arti CVT Kira? Ada lagi pertanyaannya selain itu? Udah Pak. Baik. Untuk arti dari CVT Kira itu sebenarnya sih kalau misalkan secara lebih detailnya itu kita tidak ada makna tertentu atau makna khusus ya. Cuman kalau misalkan kita pernah ngobrol-ngobrol atau dikait-kaitkan apa sih sebenarnya ini Tekira itu ya. Nah, Tekira itu sebenarnya teknologi in era ya, atau teknologi saat ini. Nah, jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu sebenarnya sih kalau misalkan lebih apa namanya ya kayak akronim lah gitu ya. Tapi untuk pertama kali pembuatan atau penamaan ini kita nggak kepikiran apapun. Yang terpenting adalah bikin perusahaan di bidang IT. Udah aja itu. Masalah nama gimana nanti, masalah bagus atau tidak gimana nanti. Ya, maka muncullah ini Tekira. Nah, tapi ketika kita coba telaah, kita coba pikirkan apa sih maknanya dari Tekira ini? Kenapa sih kok kita dulu itu kepikiran Tekira gitu ya? Nah, ini tadi penjelasannya bahwa teknologi in era. Jadi teknologi saat ini. Nah, jadi selalu saat ini. Mau 2028 kalau kitanya masih ada ya teknologi 2008. Sekarang teknologi 2021 yang zamannya serba mobile, Android, ya kita berada di sana juga gitu ya. Kita aktif di sana, kita berkecimpung di sana juga. Nah, seperti itu ya maksud dari penamaannya.
Silakan, ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan. Gimana? Ini yang kamera Subhan mau nanya lagi? Atau yang kameranya Wahidah? Kayaknya banyak pertanyaan. Silakan. Oke, belum ada? Kalau belum ada saya lanjutkan. Gimana, lanjutkan saja? Lanjut saja, Pak. Oke, baik. Kemudian, nah inilah salah satu portofolio. Wah, ini ada kesalahan ketik nih, portfolio. Harusnya portofolio. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali aplikasi yang sudah kita buat, ya. Tapi nggak cukup di sininya, ya. Di halaman ini nggak cukup. Kalau dimunculkan semua, waduh, terlalu banyak gitu ya. Nah, cuman saya ambil beberapa contoh saja aplikasi yang sudah kita buat. Nah, yang terbaru yang kita buat itu adalah aplikasi pengelolaan buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, ini proyek dari Kemendikbud, bagaimana cara mengelola buku online atau perpustakaan online. Nah, itu kita yang bikin ya. Saya kira yang bikin sistem informasi buku Kemdikbud. Kalian bisa akses di webnya buku.kemdikbud.go.id. Nah, ini ada potongan screenshot aplikasinya seperti ini, ada menu-menunya, kemudian ada isiannya. Ini masih panjang sih sebenarnya, tapi karena terlalu banyak ya isiannya, jadi saya ambil sampel saja. Nah, ini semua hanya sampel ke kalian. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detail, apa sih, gimana sih, apa sih yang dibuatnya gitu ya, ada apa saja sih menu-menunya dan lain sebagainya, fiturnya. Nah, kalian bisa akses saja di buku.kemdikbud.go.id. Nah, inilah salah satu karya dari Saya Kira ya. Nah, ini mungkin buat negara nih salah satunya ya. Nah, walaupun memang dibayar juga ya gitu. Kemudian yang kedua, kita bikin aplikasi sistem informasi manajemen PKL ya. Nah, jadi pengelolaan PKL, pembuatan surat izin PKL, pembagian guru dan lain sebagainya. Nah, kita ada aplikasinya. Nah, ini sudah dipakai di salah satu sekolah negeri di Majalengka juga, yaitu SMK Negeri 1 Talaga sudah pakai ini aplikasi sistem informasi manajemen PKL. Nah, kemudian yang banyak digunakan juga ini adalah aplikasi pemilihan ketua OSIS online. Nah, sekarang kan zamannya teknologi kan, jadi online. Nah, ini juga sama SMK Talaga sudah pakai, sekolah lain juga sudah banyak yang pakai ya, sudah menggunakan aplikasi ini. Nah, namun saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena memang ya banyak, terlalu banyak gitu ya. Nah, kita lebih banyak bergerak di apa namanya, di dunia pendidikan ya, terkait aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di dunia pendidikan, sehingga pasti yang dibuatnya ya seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tapi tidak hanya itu, ada beberapa proyek lain yang kita buat di luar dunia pendidikan. Ya, cuman ya sebagian kecil lah. Nah, saat ini juga kita sedang buat proyek e-klinik, aplikasi untuk klinik, salah satu klinik di Salagedang. Nah, itu ke perusahaan kami ya, ke Saya Kira, bikin dari mulai si pasien daftar, kemudian si pasien dipanggil, si pasien didiagnosa, kemudian si pasien dikasih obat, dan serta penggajian karyawannya itu menggunakan aplikasi. Nah, itu yang sedang kita kembangkan sekarang ya. Nah, semuanya kan sudah serba teknologi kan. Nah, kalian juga kan kemana sih yang nggak pakai teknologi sekarang? Warung-warung juga sekarang mau sudah pakai teknologi ya. Banyak sekali hal-hal yang dulunya tradisional sekarang sudah menggunakan teknologi. Absensi sudah teknologi sekarang ya. Kemudian apa yang enggak teknologi ya? Kendaraan-kendaraan sudah serba teknologi, motor-motor sudah serba teknologi. Dulu nggak pernah ada yang bisa ngecas di motor. Sekarang motor dilengkapi oleh charger gitu ya. Nah, dulu nggak akan ada mobil yang ada
apa namanya, musiknya, yang ada videonya dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah ada seperti itu, sudah lebih lengkap. Ya. Nah, mungkin itu gambaran mengenai CV Tekira ini, ya, terkait dari tadi sejarahnya, apa yang dikerjakannya, tim-timnya, kemudian apalagi portofolionya, ya. Itu ini slide akhir dari company profile CV Tekira ini, ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait CV Tekira sebelum nanti saya juga akan menjelaskan mengenai bagaimana nanti kedepannya kalian di PKL ini. Gimana, ada pertanyaan dulu terkait CV Tekira? Silahkan. Gimana? Ini yang kameranya Esti mau bertanya? Atau yang kameranya Sipa kayaknya gelisah mau nanya? Boleh? Ada pertanyaan? Atau Wahidah? Kameranya Wahidah? Atau yang lainnya mungkin? Bagaimana? Ada pertanyaan tidak? Atau yang kameranya Esti ini tidur? Kayaknya tidur ya. Siapa nih namanya? Saya memang belum. Saya mau. Oke, silakan. Siapa namanya? Detri, Pak. Detri. Ya, gimana Ini pertanyaannya? kita selama 3 bulan ini teh kita teh PKLT mau bertatap muka langsung atau online terus gitu, Pak? Oke, ya. Sampai saat ini, gitu ya, sampai saat ini karena kita kan mengikuti aturan dari pemerintah, gitu ya, bahwa saat ini kita sedang melaksanakan PPKM, ya, di level-level gitu ya, tiap daerah beda-beda levelnya. Nah, untuk sampai saat ini kita PKL-nya itu secara online terus. Ya, jadi setiap minggunya nanti ada pertemuan secara virtual seperti ini. Kalau nanti kalian di pertemuan-pertemuan selanjutnya harus menggunakan komputer karena akan praktik langsung, ya, yang dipimpin oleh tim kami gitu di perusahaan. Nah, nanti kalau misalkan memang ada aturan baru yang bisa tatap muka, atau nanti juga saya akan berkonsultasi dengan pihak sekolah SMK Nailul Hoernya seperti apa, ya itu mungkin nanti bisa dibicarakan lagi. Cuman sampai saat ini kita akan online dulu, ya. Nanti tugas-tugasnya pun online. Kalian kerjakan, nanti kalian upload, kita periksa dari sini, nanti ada feedback ke kalian apakah tugasnya sudah benar atau perlu direvisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalian sampai saat ini ya di sana aja terus sampai dengan selesai selama 3 bulan itu. Nanti jadwal-jadwalnya kan apa namanya, sudah di share gitu ya, di share ke guru kalian. Nah, nanti kalian bisa tanyakan jadwalnya bagian apa. Kemudian juga nanti kita bahas di grup WhatsApp-nya. Nah, yang pasti pertemuan selama 1 minggu sekali. Kemudian nanti ada tugasnya. Kalian mengerjakan tugasnya, nanti minggu berikutnya tugas tersebut dievaluasi oleh pematerinya. Pematerinya akan beda-beda ya. Nah, itu nanti pemaparan mengenai job desk PKL itu akan disampaikan minggu depan. Seperti itu. Karena memang itu banyak yang harus disampaikannya, jadi harus ada satu pertemuan khusus untuk membahas itu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan lain?
perempuannya ini bagaimana? Uhti. Nah, itu kan ya. Nah, gimana nih? Ada pertanyaan lain terkait perusahaan kami gitu ya di CVT Kira ini. Atau apa yang sudah saya sampaikan sudah jelas ya mengenai sejarah dari CVT Kira ini sebenarnya hanya pengenalan awal saja. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada pertanyaan, sebagai database perusahaan kami memerlukan form isian gitu ya. Bentar, saya share dulu. Nah, berdasarkan data yang sudah saya dapatkan, linknya kan sudah saya share di grup ya, bahwa yang masuk itu baru 3, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya baru 8 orang dari 13 siswa. Ya, 13 kan jumlahnya ya. Nah, baru Wahidah, Siva, Yara, Esti, Agi, Yesi, Dede, dan Gilang. Nah, yang lainnya saya tunggu ya, karena nanti ini berkaitan dengan sertifikat PKL, kemudian berkaitan dengan data-data kalian yang perlu kami ketahui. Karena nanti, sekarang saya masih kebingungan, yang Wahidah itu yang mana, Siva yang mana, Yara yang mana, kemudian Esti yang mana, karena kameranya masih bersama-sama ya. Tapi nanti ke depan, semua siswa akan saya hafal atau pemateri akan hafalkan karena nanti berkaitan dengan tugas-tugasnya. Apakah selama pertemuan Meet ini kalian mengikuti dengan baik? Apakah siswanya antusias ataukah malah tidur? Ataukah malah seperti halnya mendengarkan dongeng? Ya, ataukah seperti halnya mendengarkan wayang dan lain sebagainya? Nah, kita akan evaluasi. Kita akan lihat sejauh mana siswa itu antusias mengikuti pembelajaran selama PKL ini. Nah, makanya untuk mendukung hal tersebut otomatis kita kan harus tahu nama siswanya siapa, mukanya yang mana. Nanti ketika kita melakukan penilaian juga akan objektif. Ketika kita tahu nama dan wajah dari siswa tersebut. Nanti juga akan saya sampaikan kepada tim saya atau tim kami ya mengenai pada saat pemaparan materi bahwa dipastikan siswanya memang yang benar-benar antusias dan mengikuti itu yang akan mendapatkan nilai terbaik. Nah, kemudian data ini juga akan digunakan untuk data di sertifikat nanti yang akan kita bagikan di akhir PKL. Nah, namun mungkin kita akan memberikan sertifikat hanya kepada siswa-siswa yang mengikuti proses PKL dari awal sampai selesai, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya secara baik, benar, dan tidak plagiat. Artinya tidak meniru pekerjaan teman, bikinan sendiri gitu ya. Nah, itu yang akan mendapatkan sertifikat. Kalau misalkan nanti berdasarkan masukan-masukan dari pemateri, ada yang bolong tugasnya, atau misalkan ada yang plagiat tugasnya, meniru tugas temannya, maka mungkin dengan berat hati kami tidak akan mengeluarkan sertifikat PKL-nya. Nah, sungguh sangat disayangkan sekali ketika pelaksanaan PKL selama 3 bulan hanya mengikuti saja tanpa ada bukti bahwa kalian telah melaksanakan PKL. Nah, sedangkan syarat PKL itu biasanya di setiap sekolah itu sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Ya, nah makanya diikuti kegiatan PKL ini dengan baik dan benar. Kemudian ditanyakan kepada pematerinya jika ada yang memang belum paham, kemudian dipraktikkan apa yang sudah disampaikan oleh pematerinya. Karena nanti di pemaparan job desk PKL akan saya jelaskan apa yang harus kalian buat setiap pertemuannya dan goalnya atau akhirnya dari PKL di perusahaan ini kalian harus bisa bikin apa. Nah itu ya, nah itu dikerjakan bisa secara individu atau kelompok. Itu tergantung daripada nanti pemateri yang akan menyampaikannya. Nah, pemateri-pematerinya nanti akan disampaikan juga di pemaparan job desk-nya. Berikut juga nanti saya akan kenalkan pematerinya secara langsung di minggu depan. Ya, jadi si Bapak ini bagian apa, atau si AA ini bagian apa,
kemudian nanti tugasnya apa dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, ini udah ada nambah nih, Muhammad Detri. Udah masuk langsung ya. Linknya sudah ada di grup WhatsApp ya. Kalian bisa langsung inputkan. Jika sudah selesai semua, nanti saya akan buatkan daftar hadir dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Gimana? Ada pertanyaan? Ini mungkin yang perempuan-perempuannya ada yang ingin ditanyakan sampai penjelasan saya saat ini? Tidak ada? Jika tidak ada, tolong dinyalakan mikrofonnya untuk konfirmasi ada pertanyaan ataukah tidak. Gimana? Ada pertanyaan? Kamera Subhan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ya, saya tunggu untuk form isiannya ya. Di sini ada isian NISN, kemudian nama lengkap, tempat lahir, dan juga tanggal lahir. Hanya sedikit ya. Silakan kalian isi hari ini. Ini baru ada 9 orang, berarti masih ada sekitar 4 orang lagi yang belum isi. Ya. Untuk pertemuan kita kali ini, saya cukupkan dulu sekian ya terkait pemaparan mengenai apa itu CVT Kira dan penjelasan mengenai CVT Kira. Nanti kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa virtual secara langsung dan kalian bisa menggunakan kameranya masing-masing dan juga kalau bisa di komputer atau laptop di lab sekolahnya masing-masing. Sehingga nanti memudahkan kita untuk melakukan proses pembelajaran selama PKL ini atau selama pelaksanaan PKL ini gitu ya. Nah, terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir di Zoom meeting perdana kita kali ini. Sampai jumpa nanti di Zoom meeting selanjutnya dan selalu jaga kesehatan. Kemudian nanti video ini juga akan saya share di grup setelah saya upload ke YouTube ya. Saya akhiri pertemuan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh silakan kalian untuk end meeting ini ya. Sampai jumpa lagi ya.